kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agusti Natalia dengan NIM 2019-310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Rama Anggita dengan NIM 2019-310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Divya Wilaini dengan NIM 2019-310101. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019-310102. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adelia Permata dengan NIM 2019-310251. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifa Anastasia dengan NIM 2019-310281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Fitra Nuraini dengan nomor NIM 2019-310289. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nindya Putri Salsabila dengan NIM 2019-310296. Terima kasih atas kesempatannya. Akan menjelaskan tentang market-based transfer price, yaitu adalah penentuan harga transfer menggunakan harga pasar. Berikut saya akan memberikan contohnya supaya lebih jelas. Di sini diasumsikan ada suatu perusahaan, mereka mempunyai dua divisi, yaitu divisi kasur dan divisi furniture. Divisi kasur ini merupakan divisi penjualan, sedangkan divisi furniture itu sebagai divisi pembelian. Di sini divisi kasur memproduksi kasur dan dijual ke eksternal itu dengan harga $50 per unitnya. $50 ini akan menjadi harga pasarnya. Jadi, divisi kasur tidak akan menjual ke divisi furniture dengan harga kurang dari $50. Sedangkan divisi furniture tidak akan membayar lebih dari $50 tersebut. Harga transfer ini mudah ditetapkan dengan harga pasar. Jadi, tinggal melihat aja tadi dijual ke eksternalnya berapa. Harga pasar ini merupakan pendekatan terbaik untuk penentuan transfer pricing, karena divisi penjualan dapat menjual semua produknya tidak kurang dari harga pasar meskipun itu dijual ke internal. Sebaliknya juga, divisi pembelian tidak akan membayar lebih dari harga pasar meskipun itu pembelian di internal. Maka dalam kasus ini, setiap divisi itu akan bersamaan mengoptimalkan keuntungan divisi dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang cost-based transfer price. Ketika barang atau jasa yang akan ditransfer tetapi tidak memiliki harga pasar yang jelas, maka salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah cost-based transfer price. Beberapa harga transfer umum adalah biaya variabel ditambah dengan markup pada biaya variabel, lalu ada biaya penuh, dan ada biaya penuh ditambah beberapa persen markup pada biaya penuh. Misalnya, produk yang memiliki variabel manufacturing cost sebesar $5 dan allocated fixed manufacturing cost sebesar $3, lalu target markup adalah 10%, sehingga cost-based transfer price adalah variable cost sebesar $5, variable cost plus markup sebesar $5,50, lalu full cost sebesar $8. Ini didapatkan dari variable manufacturing cost sebesar $5 tadi ditambah dengan allocated fixed manufacturing cost sebesar $3, sehingga full cost sebesar $8 dan ditambahkan full cost plus markup sebesar $8,80. Ini didapatkan dari full cost dikalikan dengan 10% sehingga menghasilkan $80, sehingga ditambahkan menjadi full cost plus markup sebesar $8,80. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjalankan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang harga transfer negosiasi. Nah, harga transfer negosiasi ini adalah harga transfer yang telah disepakati oleh kedua belah pihak divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian, di mana perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah memperkenankan divisi-divisi yang bersangkutan untuk melakukan
harga transfer negosiasi ini, di mana harga transfer negosiasi ini mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya adalah berguna ketika ada kasus harga pasar yang tidak stabil atau ketidaksempurnaan harga pasar. Jadi, kemampuan kedua divisi ini bisa untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi yang seharusnya terjadi. Nah, penggunaan harga transfer negosiasi ini juga memperkenankan kedua divisi untuk mengetahui segala laba potensial dari biaya-biaya yang bisa dihindari. Contohnya, divisi furniture di salah satu perusahaan seharusnya menjual kasur seharga $50 dengan biaya $28. Nah, dalam produksi itu ada biaya untuk komisi penjualan sebesar $5, tetapi biaya itu bisa dihindari untuk transfer internal. Nah, dua divisi ini akan menegosiasikan harga transfer tergantung dari seberapa besar biaya yang bisa untuk tidak diikutsertakan di setiap divisi. Nah, harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang melekat dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Namun, harga transfer ini tidak begitu mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi sulit yang bisa menimbulkan konflik of interest di antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang Administered Transfer Price. Seorang arbiter atau manajer yang menerapkan beberapa kebijakan harga transfer yang mengatur harga transfer, misalnya harga pasar dikurangi 10% atau biaya penuh ditambah 5%. Biasanya, organisasi sering menggunakan harga transfer yang diatur ketika transaksi tertentu sering terjadi. Namun, harga tersebut tidak mencerminkan pertimbangan ekonomi murni, karena berbasis pasar atau harga transfer berbasis biaya, atau pertimbangan akuntabilitas seperti negosiasi harga transfer. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer price based on equity consideration atau harga transfer berdasarkan pertimbangan ekuitas. Harga transfer yang diatur biasanya didasarkan pada biaya. Harga transfer sendiri yaitu biaya ditambah beberapa markup atau penggelembungan pada biaya atau pasar. Jadi, harga transfer adalah beberapa fungsi seperti 80% dari harga pasar. Terkadang harga transfer yang diatur didasarkan pada pertimbangan ekuitas yang dirancang di beberapa definisi tentang apa yang merupakan pembagian dari pendapatan yang diperoleh bersama atau biaya yang dikeluarkan bersama. Misalnya, pertimbangan situasi di mana 3 manajer pusat pertanggungjawaban membutuhkan ruang gudang. Tiap-tiap manajer telah melakukan studi untuk menentukan biaya gudang individu yang memenuhi kebutuhan pusat pertanggungjawaban. Contohnya yaitu manajer A sebesar 3 juta, manajer B sebesar 6 juta, dan manajer C sebesar 5 juta. Seorang pengembang telah mengusulkan agar para manajer menggabungkan kebutuhan mereka ke dalam satu gudang besar yang akan menelan biaya sebesar 11 juta. Ini menunjukkan penghematan 3 juta dari total biaya 14 juta jika setiap manajer membangun gudang terpisah. Masalahnya yaitu bagaimana manajer harus membagi biaya gudang ini. Salah satu alternatifnya yaitu metode biaya relatif. Metode biaya relatif adalah setiap manajer menanggung bagian dari biaya gudang yang sebanding dengan alternatif manajer tersebut. Metode tersebut akan menghasilkan alokasi biaya sebagai berikut. Bagian manajer A, 3 juta dibagi 14 juta, yaitu 2.357.143. Bagian manajer B, yaitu sebesar 6 juta dibagi 14 juta, sama dengan 4.714.286. Bagian manajer C, yaitu 5 juta dibagi 14 juta, yaitu sebesar 3.928.571. Proses ini adil dalam arti simetris. Semua pihak diperlakukan sama, dan setiap alokasi mencerminkan apa yang dihadapi masing-masing individu. Pendekatan lain yang mencerminkan kriteria ekuitas kemampuan membayar adalah mendasarkan alokasi biaya pada keuntungan yang diperoleh setiap manajer dari penggunaan gudang. Pendekatan lain
Yang mencerminkan kriteria ekuitas divisi yang sama adalah untuk menetapkan setiap manajer sepertiga bagian dari biaya gudang. Jadi, masing-masing dari banyak pendekatan yang berbeda untuk alokasi biaya mencerminkan pandangan tertentu tentang ekuitas. Kembali ke contoh Earls Motor, Earls mungkin mengharuskan harga transfer untuk pekerjaan bengkel yang digunakan untuk departemen mobil baru dan bekas akan dibebankan pada 80% dari harga pasar normal. Ini mungkin tampak masuk akal dan mungkin mencerminkan pendekatan praktis untuk menangani masalah yang terkait dengan harga transfer berbasis pasar dan berbasis biaya. Tetapi aturan ini bersifat arbitrer dan oleh karena itu memberikan distribusi pendapatan dan biaya yang sewenang-wenang di antara body shop dan unit-unit yang berhubungan dengannya. Harga transfer yang diatur pasti menciptakan subsidi silang di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Subsidi mengaburkan interpretasi ekonomi dari pendapatan pusat pertanggungjawaban dan dapat memberikan efek motivasi negatif jika anggota beberapa pusat pertanggungjawaban percaya bahwa penerapan aturan tersebut tidak adil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak transfer pricing pada divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Harga transfer atau transfer pricing merupakan harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau divisi di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba atau divisi bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut dijual. Contoh soal dari dampak transfer pricing yaitu diketahui pada perusahaan ABC, divisi A menghasilkan suatu barang dan menjualnya ke divisi C dari perusahaan yang sama. Harga transfer divisi A adalah $30 yang nantinya akan menjadi pendapatan bagi divisi A. Harga transfer $30 tersebut akan menjadi biaya atau beban untuk divisi C. Divisi A menginginkan harga setinggi mungkin untuk mendapatkan pendapatan, sedangkan divisi C juga akan memilih harga transfer serendah mungkin. Jika diklasifikasikan dalam tabel, maka divisi A akan menghasilkan barang dan mentransfernya ke divisi C. Sedangkan divisi C membeli komponen dari divisi A. Maka harga transfer baik dari divisi A dan divisi C adalah sebesar $30 per unit. Penjualan tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi divisi A, sedangkan pembelian tersebut akan menimbulkan biaya bagi divisi C. Dari penjualan tersebut akan meningkatkan ROI atau laba atas investasi pada divisi A, sedangkan pembelian tersebut akan mengurangi ROI atau laba atas investasi pada divisi C. Harga transfer aktual bersih untuk perusahaan secara keseluruhan dalam total sebelum pajak pendapatan bagi perusahaan adalah sama, terlepas dari harga transfer. Namun, transfer penetapan harga dapat mempengaruhi tingkat laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara dengan tarif pajak perusahaan yang berbeda. Misalnya, jika divisi penjualan beroperasi di negara dengan pajak rendah dan divisi pembelian beroperasi di negara dengan pajak tinggi, maka harga transfer yang dapat ditetapkan cukup tinggi. Kemudian, harga transfer yang tinggi atau pendapatan untuk divisi A akan meningkatkan laba divisi di negara dengan pajak rendah, dan harga transfer yang tinggi atau biaya untuk divisi C akan menurunkan laba divisi di negara dengan pajak tinggi. Strategi penetapan harga transfer ini akan mengurangi pajak penghasilan. Kesimpulannya adalah pendapatan dan biaya transfer dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing daerah atau negara. Jika divisi penjualan beroperasi di negara dengan pajak rendah dan divisi pembelian beroperasi di negara dengan pajak tinggi, maka harga transfer yang ditetapkan cukup tinggi dan sebaliknya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada informasi, Omni memiliki sejumlah divisi, yaitu Divisi Alpha sebagai produsen sirkuit papan dan Divisi Delta sebagai produsen pemanas dan pendingin udara. Divisi Alpha memproduksi model CB117 yang dapat digunakan oleh Divisi Delta dalam produksi termostat yang mengatur sistem pemanas dan pendingin udara.
Harga pasar dari CB 117 adalah $14 dan biaya penuh papan sirkuit adalah $9. Yang pertama, jika Omni memiliki kebijakan harga transfer yang mengharuskan transfer dengan biaya penuh, apa yang akan terjadi dengan harga transfer? Akankah divisi Alpha dan Delta memilih untuk mentransfer pada harga itu? Harga transfer biaya penuh adalah $9. Divisi Delta akan senang dengan harga itu, tetapi divisi Alpha akan menolak untuk mentransfer karena $14 dapat diperoleh di pasar luar. Yang kedua ada jika Omni memiliki kebijakan harga transfer yang mengharuskan transfer pada harga pasar, apa yang akan terjadi dengan harga transfer? Akankah divisi Alpha dan Delta memilih untuk mentransfer pada harga itu? Solusinya yaitu harga pasar adalah $14. Baik divisi Delta dan Alpha akan ditransfer dengan harga itu. Karena tidak ada yang lebih buruk daripada jika dibeli atau dijual di pasar luar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita membahas soal selanjutnya, yaitu mengasumsikan Omni memungkinkan harga transfer yang dinegosiasikan, dan divisi Alpha dapat menghindari sebesar 3 penjualan beban dengan menjual ke divisi Delta. Divisi mana yang menetapkan harga transfer minimum dan berapa? Divisi mana yang menetapkan harga transfer maksimum dan berapa? Apakah divisi Alpha dan divisi Delta memilih untuk mentransfer ke suatu tempat dalam kisaran tawar-menawar? Yang pertama, untuk solusinya yaitu menghitung harga transfer minimum, yaitu sebesar 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Harga 11 ini ditetapkan oleh divisi Alpha sebagai divisi penjualan. Kemudian harga transfer maksimumnya sebesar 14. Harga 14 ini diperoleh dari harga pasar dan ditetapkan oleh divisi Delta, yaitu sebagai divisi pembeli. Kedua divisi, yaitu divisi Alpha dan divisi Delta, akan menerima price transfer dengan kisaran tawar-menawar. Tepatnya, harga yang didapatkan dalam transfer itu tergantung dari keterampilan manajer divisi dalam hal tawar-menawar. Kemudian, kenapa kita menggunakan harga transfer? Karena harga transfer merupakan harga barang yang dijual atau dialihkan di antara divisi yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Harga transfer memungkinkan setiap divisi untuk menghitung profitabilitasnya sendiri.